warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Udah pada sarapan semua? Belum. Kok belum? Tadi kelewatan. Teman-teman Bu. Oke. Sebelum belajar dimulai, kita baca doa dulu ya. Diawali dengan ta'awudz, basmalah, Bismillah, baca Al-Fatihah. Dipimpin oleh Mbak Anissa. Ya Mbak, silakan. Teman-teman dipimpin. Mari teman-teman kita baca doa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, semoga dengan kita membaca doa terlebih dahulu, ilmu kita akan bermanfaat ya. Ada yang tahu pagi hari ini kita mau belajar apa? Ta'awudz. Oke. Sebelumnya ingat nggak pembahasannya tentang apa sebelum materi ini? Ada yang udah baca buku terlebih dahulu, buka materi di modulnya terlebih dahulu? Belum. Kok belum? Kenapa Mbak Gila? Kenapa kok belum dibaca? Jaringannya nggak ada. Oh gitu. Ada PR kah? Mata pelajaran lain? Oh nggak ada. Oke. Kita lanjut aja ya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ta'awudz. Disimak ya PPT-nya. Ada yang tahu nggak ta'awudz artinya apa? Yang tahu nggak kenangan? Artinya? Dikit aja. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ya. Ta'awudz itu artinya boleh dibacakan Mbak Ambar? Menurut bahasa, ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Sedangkan menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Oke, Bu. Berarti ta'awun itu apa? Membantu, saling menolong, saling Oke, udah. Kita itu kalau lihat orang kesusahan, berarti kita harus punya sifat apa? Tahu. Gitu. Lanjut. Kalau berarti pengertian udah paham semua ya? Sudah. Artinya saling tolong-tolong atau membantu. Selanjutnya, di sini ada dalil tentang perintah ta'awun. Di sini tolong dibacakan Mbak Adila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan. Minta tolong dibacakan Mbak Latifah terjemahnya. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam atau perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan kemusyrikan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ya, betul. Jadi dari ayat tersebut bahwa dijelaskan tolong menolong itu kita kepada semua orang yang membutuhkan. Jadi kita nggak boleh memandang baik itu lain agama ataupun dan sebagainya ya. Jadi kita
diperintahkan untuk tolong menolong pada siapapun, ya kan? Karena tolong menolong itu termasuk sebuah ibadah. Oke. Lanjut ya. Di sini ada contoh dari sifat ta'awun. Ya, siapa yang membacakan? Nanti bakal dapat nilai bagus. Ayo tunjuk tangan. Oke, Mbak Latifah, ayo dibacakan contoh dari ta'awun. Contoh dari sifat ta'awun yang pertama ada meningkatkan beban hidup orang lain, yang kedua menutupi aibnya, yang ketiga memberi bantuan kepada seseorang, keempat mengunjungi orang yang sedang sakit. Iya. Di sini siapa yang pernah meringankan beban orang lain? Contohnya ada yang di jalan, pernah nggak? Ada yang kesulitan di jalan, pernah nggak ada yang nolong? Tidak. Oke. Maksudnya di sini menutup aib itu adalah kita tidak boleh menyebar suatu rahasia orang lain. Kalian kan pasti diceritakan sama teman-teman atau mendapatkan sesuatu yang tidak layak tentang keburukan orang lain, maka kita tidak boleh menyebarnya. Terus selanjutnya memberi bantuan kepada seseorang. Pasti kan? Udah melakukan atau belum? Oke. Yang keempat yaitu mengunjungi orang yang sedang sakit. Siapa yang suka menjenguk orang sakit? Ayo, nggak ada? Teman aku sehat-sehat ibu. Oh gitu. Oke. Di sini tentang contoh udah paham belum? Paham. Lanjut ya. Selanjutnya ada dampak positif. Siapa yang tahu dampak itu maksudnya apa? Pengaruh. Faktor katakan dong. Saya ibu. Ya, oke, Mbak Dila apa? Pengaruh. Iya, kalau di sini berarti tertera pengaruh apa? Pengaruh kebaikan. Iya, betul. Kalau dibacakan Mbak Dila. Pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Yang kedua, membuat tugas yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, terwujudnya kesatuan dan kesatuan. Yang keempat, menimbulkan rasa simpati terhadap sesama. Sekarang ada nggak yang tahu tentang dampak positif pertama, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan? Maksudnya? Gak tahu ibu. Jadi di sini itu terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan itu artinya dengan kita tolong menolong, maka silaturahmi kita terjalin, kebersamaan kita terjalin, kita bisa membantu manapun yang kesusahan. Yang kedua, membuat tugas yang berat menjadi ringan. Ya nggak? Iya. Contohnya kalau kalian sedang kesusahan, ada yang nolong, pasti tugasnya menjadi Ringan. Betul. Yang ketiga, ada terwujudnya kesatuan dan kesatuan. Di sini sama yang kayak poin pertama ya. Jadi intinya membuat kebersamaan gitu. Yang keempat, menimbulkan rasa simpati terhadap sesama. Jadi kalau dengan kita tolong menolong, kita itu membuat rasa peduli pada diri kita. Jadi kita itu ingat bahwa orang lain itu pasti kesusahan. Terus di sini udah paham? Sudah. Lanjut ya. Di sini ada upaya membiasakan diri bersikap ta'awun. Nah, siapa yang membacain? Angkat tangan. Oke, Mbak silakan bacakan. Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Terus yang kedua, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Terus yang keempat, membiasakan melihat potensi diri baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Oke, jadi yang pertama menyadari bahwa setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Pasti kan maksudnya dari poin pertama ini bahwa setiap orang pasti punya kekurangan atau kelebihan. Contoh kekurangannya apa? Mungkin ada yang tangannya satu bermasalah, berarti kita harus menolong. Terus ada yang pokoknya tidak normal kayak kita gitu, berarti kita harus menolong ya. Terus yang kedua itu membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan sendiri. Jadi dengan kita tolong menolong itu kita tuh lainnya itu kita tidak boleh bersikap egois. Ada yang tahu maksudnya? Jadi kalau kita melihat orang lain kesusahan atau kita melihat orang lain membutuhkan, kita harus membutuhkan kepentingan orang lain, gitu ya. Terus yang ketiga, ada menyadari bahwa kondisi manusia itu lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Ya, karena kita pada dasarnya manusia
sosial, betul. Nanti kita ya selalu membutuhkan orang lain. Yang keempat, biasakan melihat potensi diri baik dalam segi ilmuwan maupun materi sebagai mewujudkan kebersamaan. Jadi dalam kondisi apapun, mungkin kita ilmunya belum banyak atau dan sebagainya, tapi kita harus ingat tentang tolong menolong. Di sini udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan siap-siap ya, bisa jawab semua. Aku mau tanya. Harus diingat-ingat ya, dari dampak positif tadi ada yang ingat nggak? Siapa yang berani menyebutkan salah satu dampak positifnya? Angkat tangan, nanti dapat nilai. Dampak positif Ibu. Iya, yang tadi telah dibacakan oleh Mbak Dila. Ayo, salah satu aja. Saya Ibu. Oke, betul. Saya Mbak Dila apa? Nampaknya terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Oke, benar. Terus sekarang itu ada kuis. Nanti dikerjain ya. Ini ada 3 aja. Ayo dikerjain dulu. Nanti yang bisa langsung maju depan tulis jawabannya. Oke? Nanti Ibu kasih video di sini. Yang bisa langsung tulis jawabannya ya. Nah, langsung tulis di papan tulis. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Tiara. Nomor 1 Di sini. ya. Kamu mau maju ya? Mau jadi Aku salah satu dari mana? bisa Ibu. Oke. Selanjutnya nomor 2 siapa Ibu? Oke, Mbak Latifah silakan. Nomor 2 sampai juga boleh. Di sini Bu ya. Oke. Selanjutnya nomor 3 siapa yang mau maju? Ayo, siapa yang mau maju nomor 3? Ayo. Gampang loh nomor 3. Ayo kenapa kita harus tahu? Oke, bersilakan. Ada apa? Oke. Tunggu sebelah kanan boleh? Boleh. Bawah juga boleh. Nomor 3. Tulisannya kurang gede ya, Pak. Nah. Udah selesai semua ya? Sudah itu. Kita koreksi bareng-bareng. Yang nomor pertama itu sebutkan salah satu dampak dari sifat ta'awun. Nah, udah dijawab sama Mbak Tiara tadi. Jawabannya salah satunya yaitu menutupi aib orang lain, betul atau enggak? Betul. Terus yang kedua, saling membantu atau menolong orang lain sebagai bentuk amal soleh dengan tujuan mengharapkan dari Allah disebut dengan ta'awun. Betul atau enggak? Coba Mbak Latifah. Oke. Yang ketiga ada mengapa kita harus biasakan sikap ta'awun? Jawabannya karena kita ciptaan Allah dan kita makhluk sosial. Betul atau enggak? Betul. Oke. Ibu catat dulu ya. Nama maju. Tepuk tangan buat yang udah maju. Yang belum maju minggu depan harus berganti lagi ya. Biar nggak ketinggalan nilainya. Oke. Ya Ibu. Dari materi pagi hari ini semuanya udah paham tentang ta'awun? Sudah Ibu. Jadi ta'awun itu artinya apa? Tolong. Oke. Terus dalil tentang ta'awun tadi surat apa? Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 2. Harus diingat-ingat ya. Tentang tolong
tolong menolong surat Al-Maidah ayat 2. Oke, ada dampak positifnya tadi ya, terus menjalin kebersamaan, terus supaya harus dibiasakan itu kita akan menimbulkan sikap simpati atau empati. Oke, ada yang mau ditanyakan dari materi pagi ini? Udah dicatat belum? Tadi sudah. Terus ibu kasih PR mau nggak? Enggak. Satu aja ya. Ibu kasih tugas PR dikumpulkan minggu depan. Dicatat dulu. Ayo, udah siap? Udah siap tulis PR-nya? Udah? Udah Ibu. Oke, tulislah Quran surat Al-Maidah ayat 2 beserta terjemahannya. Oke? Sudah? Sudah ditulis semuanya? Oke. Dikumpulkan minggu depan ya. Itu sebagai nilai tambahan ya. Kalau nilai UTS atau UAS kalian jelek, jadi ada nilai tambahannya. Oke? Oke. Ada yang ditanyakan? Sekali lagi bertanya. Sudah Ibu. Udah paham semua? Sudah. Oke. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Jangan lupa dari pelajaran hari ini kita harus diamalkan setiap harinya ya. Oke. Ibu mohon maaf apabila dalam pelajaran kurang menyenangkan ataupun ada salah kata dan sebagainya. Bu akhiri ya. Hati-hati di jalan, jangan lupa pamitan kepada orang tua atau jabat tangan kepada orang tua. Oke. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.